Bagaimana Pak? Sudah jelas kan? Jelas kan kelihatan materinya? Kelihatan Kang? Baik. Syarif mulai ya Pak ya. Karena lihat waktu juga sudah menunjukkan pukul 7.40. Sedangkan kan untuk materi Zoom ini kita dibatasi waktu sampai jam 9 saja. Supaya bisa mengefektifkan waktu ya mungkin bisa segera dimulai Pak ya. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, pada kesempatan malam hari ini Syarif ingin sharing nih kepada bapak-bapak sekalian lewat via Zoom ini sebagaimana materi yang ada di tagline. Nah, kita akan membahas terkait progres Granada Land. Lebih bisa dibilang untuk pada malam kesempatan hari ini kita akan membahas seperti apa sih tuh Granada Land, product knowledge terkait Project Iskariman yaitu Granada Land itu seperti apa. Apalagi kan mungkin memang dari beberapa peserta malam hari ini ada bapak-bapak mitra yang sudah pernah join sebelumnya, yang mungkin sudah pernah mendapatkan materi ini terkait product knowledge Granada Land. Tapi kan untuk beberapa dari peserta yang lain itu ada dari mitra baru yang baru gabung tadi sore. Nah, materi ini diperuntukkan untuk memberitahukan kepada mitra-mitra baru seperti apa sih proyek yang ada di Granada. Nah, di sini yang mitra baru join tadi sore berapa orang ya? Kalau Syarif boleh tahu. Pak Ismail ya, Pak Ismail. Siapa lagi nih yang baru join malam tadi sore? Ah, ada Pak Lukman, ada Ibu Santi juga ya. Kalau kayak Pak Sumardi kan sudah lama ya, Pak Sumardi, Pak Teguh. Nah, untuk bapak-bapak sama ibu-ibu mitra yang baru join tadi sore, untuk tadi malam kan sudah pernah ikut Zoom ya, sudah ikut Zoom dengan Pak Masturi. Nah, di situ dijelaskan seperti apa itu Iskarima, siapa ownernya, apa-apa proyeknya. Nah, Sarip spill sedikit sebelum dimulai. Kita kan develop properti Kaflin, di mana nama developernya itu Iskariman Properti Syariah. Nah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, owner dari Iskariman Properti Syariah itu adalah Pak Guntur Gunawan. Dari proyek yang kami bangun, yang kami susun, itu ada 9 proyek yang tersebar di beberapa daerah di Pulau Jawa. Ada yang di Anyer, itu Granada Riverside Resort. Nah, itu GRR. Itu ada di Anyer, Banten. Ada juga yang di Bogor Timur, yaitu Granada Land, Granada Garden Field, ada juga Granada Mountain View. Ada juga yang di Ciwidey, Bandung. Apa itu? Granada Hills. Ada juga yang di Kuningan, Granada Panoramic Ciremai. Ada juga yang di Subang, Ciater, Granada Waterfall. Nah, untuk yang baru launching project pas tanggal 8 kemarin itu ada di Malang, Jawa Timur, yaitu Nawasena Village. Nah, khusus untuk malam hari ini, Syarif selaku coach yang menangani atau menghandle project Granada Land, kita akan membahas terkait seperti apa sih itu Granada Land.
Nah, tapi sebelum kita masuk ke proyeknya sendiri, pembahasan terkait Granada Land itu seperti apa, proyeknya bagaimana, harga couplingnya seperti apa, wisata apa yang ada di dalam. Karena Bapak Ibu baru join, ada kan yang baru join ya, beberapa orang. Nah, pasti masih bingung nih, apalagi kan notabene-nya beberapa background dari Bapak Ibu sekalian yang baru join itu tidak semua memiliki basic terkait properti, apalagi marketing. Pasti Bapak Ibu masih bingung sebelum menjual produk kita harus ngapain sih sebenarnya. Ini produk mau dijual ke siapa, caranya seperti apa, targetnya itu seperti apa. Hmm. Bapak-bapak kan bapak-bapak dan ibu-ibu mitra sekali kan pasti ada yang masih bingung untuk kedepannya ini seperti apa. Nah, disitulah hadirnya Syarif. Karena mungkin Syarif belum sempat perkenalan tadi sebelumnya ya. Nah, Syarif izin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Syarif Hidayatullah. Itu biasa dipanggil Syarif. Nah, di Iskariman, khususnya di bagian Iskariman Academy, itu dibentuk beberapa tim. Nah, tim yang khusus untuk menghandle mitra itu ada dibilang koordinator freelance. Nah, Syarif salah satu koordinator freelance yang ada. Dari beberapa proyek itu masing-masing dihandling oleh koordinator freelance. Nah, Syarif salah satu koordinator freelance yang menghandling untuk proyek Granada Land itu sendiri. Nah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu mitra ke depannya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, misalkan ataukah terkait produk masih kurang jelas, atau ada kebutuhan terkait konten dan segala macam, ataukah Bapak Ibu ingin ngiklan nih, tapi bingung cara ngiklannya bagaimana, nah Bapak Ibu bisa sharing ke saya. Nanti Syarif ajarkan Bapak Ibu dari awal, mulai dari Ibu tidak mengerti atau Bapak belum pernah jualan properti sebelumnya, sampai nanti Bapak closing, Syarif akan selalu mendampingi Bapak dan Ibu mitra sekalian. Nah, terus kira-kira bagaimana ya cara kita untuk memulai menjual suatu properti? Apalagi hitungannya kan ini tanah kafling ya Bapak, yang merupakan kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Itu kebutuhan yang sebenarnya bukan urgensi untuk kita keluarkan uang di situ. Itu bukan kebutuhan primer kita. Nah, harga kafling juga itu relatif banyak. Uang yang bakalan digelontorkan oleh konsumen membeli tanah kafling kita itu tidak hanya sejuta dua juta, melainkan puluhan juta. Lantas, bagaimana cara kita bisa dapat konsumen yang mau mengeluarkan uang sekitar puluhan juta untuk membeli aset kafling kita? Nah, itu yang mau Syarif bahas terlebih dahulu. Terkhusus untuk ini pemahaman untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang baru join selaku mitra di Iskarima. Bagaimana caranya? Ya kan? Pastikan bapak-bapak dan ibu-ibu ini masih bingung. Kepada siapa sih saya harus jual ini produk? Cara saya menjualnya itu seperti apa? Nah, yang pertama harus Bapak Ibu miliki selaku orang yang bakalan menjual. Ya kan, hitungannya kan kita bakalan eh, men-sharing kepada konsumen-konsumen kita seperti apa sih itu proyek kita sehingga mereka tertarik untuk membeli. Yang harus kita miliki pertama itu apa? Percaya diri. Nah, percaya diri di sini maksudnya bagaimana sih, Kang? Nah, ini kira-kira bagaimana sih percaya diri itu? Nah, percaya diri itu merupakan kunci kita untuk bisa menjual produk kita. Kenapa Syarif bilang begitu? Kalau misalkan begini nih, Pak. Bapak dan Ibu sekalian masih ragu sendiri untuk menjual produk ini. Lantas bagaimana konsumen itu bisa membeli dan yakin kepada Bapak Ibu untuk mengeluarkan uangnya membeli kapling yang Bapak Ibu tawarkan kepada mereka. Nah, disitulah kuncinya kenapa
marketing itu basic awalnya harus punya kepercayaan diri. Nah, cara membangun kepercayaan diri itu seperti apa? Salah satunya mengetahui produk yang bakalan kita jual. Yang sementara malam ini bakal kita bahas. Karena kan untuk saat ini bapak-bapak, ibu-ibu itu dikhususkan untuk menjual terlebih dahulu proyek Granada Land. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas produk penulis terkait Granada Land itu sih seperti apa agar bapak dan ibu ke depannya itu punya bahan lebih percaya diri ceritanya untuk bisa menawarkan ke konsumennya bapak ibu. Karena yakin dan percaya kalau bapak ibu tidak tahu terkait produknya, bagaimana caranya bapak ibu bisa menjual, bagaimana caranya bapak ibu bisa yakin untuk membuat mereka beli tanah kapten ini. Nah, Granada Land Tanjung Sari ini merupakan salah satu proyek terbesar yang kami miliki. Kenapa Syarif bilang Granada Land ini merupakan salah satu proyek terbesar? Karena Granada Land di Tanjung Sari ini merupakan proyek pertama kami. Nah, Granada Land ini sudah berjalan sekitar 4 tahun. Mulai dari tahun 2020 itu launching sampai bertahan sampai sekarang. Nah, konsep apa? Ya namanya kan kita ini kan menjual tanah kafling wisata. Pasti ada konsep yang dibangun. Konsep apa itu? Yaitu kawasan eduwisata keluarga Islam. Nah, itu konsep yang kami bangun di Granada Land itu sendiri. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah dengar beberapa proyek Granada yang lain seperti di Anyer, nah di Anyer itu mengangkat konsep wisata tepi sungai. Nah kalau di Granada Garden sendiri, kalau Bapak Ibu pernah dengar itu mengusung konsep kebun durian. Nah kalau di Granada Land sendiri itu kawasan eduwisata. Nah, ini tadi sebagaimana penjelasannya Syarif di awal bahwa Granada Land itu merupakan salah satu proyek eduwisata yang dikembangkan oleh Iskariman Properti Syariah. Letaknya di mana? Nah, letaknya itu ada di Desa Sukarasa dan Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, Bogor. Jaraknya itu sekitar 3 kilometer dari Jalan Raya Provinsi. Nah, terus, Granada Land itu insya Allah akan menjadi pilihan yang tepat untuk berwisata. Kenapa? Karena pertama, selain dari konsep yang menjadi tujuan kami mengangkat proyek ini, ya kan? Nah, Granada Land itu memiliki beberapa kelebihan tersendiri ketimbang proyek yang lain. Salah satu kelebihannya apa? Nah, wilayah di sana itu masih asri, tidak ada polusi, jauh dari kebisingan kota. Kalau misalkan Bapak Ibu di kota kan bising. Nah, solusi untuk mencari ketenangan itu ada di Granada Land. Selain daripada kenyamanan yang bisa Bapak Ibu rasakan di Granada Land itu sendiri, Granada Land memiliki konsep pariwisata. Di dalam Granada Land itu sudah memiliki beberapa wisata yang bisa dikunjungi dan banyak pengunjung wisatawan itu yang sudah datang setiap hari Sabtu dan Minggu, setiap weekend entah untuk datang berlibur, untuk datang refreshing, ataukah melihat proyek lantas membeli salah satu kafe di proyek ini. Nah, ini agroeduwisata terbesar di Bogor Timur. Itu konsep yang Granada Land sekarang bangun. Lantas fasilitas apa atau wahana apa yang ada di wisata Granada Land ini? Pertama, ada playground. Ini wisata yang ada di Granada Land. Ada playground, ada camping site, ada flying fox, ada ATV, ada climbing, ada archery atau panahan, ada juga villa dan sekarang
sementara dibangun waterpark yang insya Allah dalam beberapa bulan ke depan itu waterparknya sudah akan bisa dinikmati. Dan waterpark ini akan menjadi pusat wisata yang ada di Granada Land itu sendiri. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas terkait Granada Land, ini Syarif putarkan sekilas video-video yang menggambarkan situasi di Granada Land itu sendiri. Nah, itu tadi sedikit cuplikan terkait suasana yang ada di Granada Land. Dari view wisatanya seperti apa, wisata-wisata apa yang ada di dalam, kemudian view pegunungan yang bisa yang tersaji di sekitar Granada Land sendiri. Nah, kita masuk di materinya ini. Di Granada Land itu sebenarnya apa sih yang dijual? Yang namanya project kafling wisata, just pasti yang jelas kita menjual tanah wisata. Tapi kafling wisata yang kita jual ini berbeda dengan kafling wisata yang lain. Kenapa? Yang pertama, kenapa Syarif bisa bilang kafling ini berbeda dengan kafling? Yang pertama, kafling ini memiliki aset wisata yang bisa dinikmati oleh setiap konsumen yang membeli kaflingnya. Kemudian, konsumen itu sendiri bisa mendirikan villa yang bisa dia datangi, ataukah mungkin dia ingin menyewakan villa tersebut. Seperti halnya yang di Granada Riverside Resort yang menjadi salah satu contoh. Tapi di GL pun juga sudah banyak villa yang disewakan. Nah, di Granada Riverside Resort itu sebagian besar pengunjung yang datang itu menyewa villa yang dibangun oleh konsumen. Sehingga konsumen mendapatkan passive income itu dari penyewaan villa tersebut. Selain daripada kita mengamankan aset aset apalagi investasi kita. Nah, kalau kan ceritanya kalau misalkan kita beli tanah itu sama dengan kita mengamankan aset kita untuk berinvestasi jangka panjang. Nah, selain menunggu investasi itu berjalan, ya kan, ada passive income tambahan. Passive income tambahan yang dimaksud seperti apa? Itu dari penyewaan villa yang Bapak, Ibu, atau konsumen nanti dirikan. Nah, selain daripada wisata yang disediakan, itu ada juga beberapa fasilitas yang tadi di beberapa cuplikan itu tersaji. Salah satu fasilitasnya itu apa? Ada aula. Nah, beberapa kemarin wisatawan datang, banyak yang datang untuk menyewa aula tersebut. Banyak juga yang ceritanya wisatawan-wisatawan yang membawa komunitas mereka untuk mengadakan kegiatan. Dan itu selalu disupport. Selalu disupport oleh pihak manajemen untuk membantu pelaksanaan kegiatan mereka. Nah, biasanya ketika ada event-event tersebut, ketika ada event-event seperti itu, villa-villa yang terbangun sekarang itu direkomendasikan untuk disewa oleh pengunjung. Nah, disitulah titik daya tarik kalau misalkan nanti Bapak Ibu ke depannya ingin menawarkan kepada kerabat Bapak Ibu ataukah teman-teman Bapak Ibu. Nah, itulah ceritanya. Oh
opsi yang bisa Bapak Ibu berikan kepada mereka sehingga mereka bisa yakin menginvestasikan sebagian dananya di tanah kapling wisata kita. Nah, ini kalau misalkan ada beberapa Bapak Ibu belum mengerti, apa sih itu tanah villa? Nah, tanah villa itu merupakan tanah yang digunakan untuk membangun rumah semi permanen, dapat dimanfaatkan untuk rekreasi berwarna. Sebagaimana tadi Syarif jelaskan bahwa beberapa konsumen di Granada Land yang telah membeli kapling di Granada Land itu tidak hanya membeli kaplingnya saja, tapi membangun sampai villa. Keuntungannya apa? Nah, itu tadi seperti yang Syarif jelaskan bahwa villa itu bisa dipergunakan untuk disewakan kepada wisatawan yang ingin. Nah, lantas bagaimana untuk pembangunannya? Nah, villa yang dibangun itu villa semi permanen sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, apa keuntungannya? Lantas apa keuntungan membeli tanah villa di Granada dan Tanjung Sari? Keuntungannya itu apa saja? Yang pertama, memiliki tanah seluas 100 meter persegi yang dapat dibangun hunian sementara ataupun villa permanen. Ya kan? Tidak hanya ceritanya tidak hanya villa semi permanen yang bisa dibangun, bahkan ada konsumen yang membangun villanya secara permanen. Karena kenapa bisa begitu? Untuk zona yang ada di Granada Land itu sudah termasuk zona kuning sehingga aman untuk dibangun villa permanen. Nah, kemudian keuntungan apa lagi itu yang sekiranya bisa didapat oleh konsumen ketika dia membeli tanah kapling di Granada Land? Yang kedua itu gratis tambulan pot. Tambulan pot itu apa? Tambulan pot itu pot yang berisikan buah yang bisa konsumen nanti miliki. Entahkah dia mau tanam di halaman vilanya ataukah dia tanam di rumahnya sendiri itu terserah dari konsumen. Nah, buah apa sih yang dikasih itu buah pohon durian musangking. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar proyek yang di GGP, Granada Gardenville, itu mengangkat konsep kebun durian. Durian apa yang ditanam di sana itulah. Nah, kemudian keuntungan apa lagi sih yang bisa didapatkan? Ketiga, terletak di kawasan wisata yang asri dengan Mountain View dan Riverside. Nah, selain wisata yang dibangun, ya kan, selain wisata yang kami bangun di area proyek itu, konsumen bisa langsung mendapatkan nuansa alam yang asri, dikelilingi oleh pemandangan gunung dan ada sungai yang mengalir di bawah sekeliling proyek. Nah, kemudian keuntungan apa lagi sih? Nah, keuntungan selanjutnya yaitu membeli kapling gratis, tiket wahana berbayar. Nah, apabila ada konsumen nanti nih Bapak Ibu mau membeli kapling di Granada Land, ya kan? Itu dia akan mendapatkan tiket free khusus untuk konsumen. Jadi selama dia menjadi ketika dia menjadi konsumen, dia diberikan seperti voucher untuk menikmati semua akses wisata yang ada di Granada. Nah, seperti itu. Tapi untuk akses wisatanya itu terbatas, tidak selamanya gratis. Selama vouchernya masih ada, saat itu pula konsumen bisa menikmati wahana itu secara gratis. Lantas, ketika vouchernya sudah habis, sebagaimana pengunjung biasa, konsumen itu dikenakan tarif. Tapi berbeda dengan pariwisata yang lain, wisatawan yang lain. Harga yang dikenakan untuk konsumen itu jauh relatif lebih murah. Nah, itu yang menjadi kelebihan. Kemudian, apalagi sih? Dilengkapi dengan CCTV dan penjagaan satpam untuk keamanan di Granada. Nah, walaupun ceritanya di Granada itu masuk dalam kawasan yang minim akan penduduk sekitarnya, tapi untuk keamanan di Granada itu sudah terjamin, di mana kita menggunakan sistem one gate system. Pintu keluar dan pintu masuk itu satu pintu.
dan itu dijaga oleh satpam 24 jam. Ada pula juga nanti satpam yang bakalan keliling di setiap area kafe, di setiap villa-villanya konsumen nanti untuk melakukan pengecekan, kemudian melakukan penjagaan. Selain daripada keamanan yang dilakukan oleh security yang ada, nah difasilitasi juga dengan CCTV yang selalu bisa diakses kapanpun. Nah, seperti itu Pak. Nah, ini salah satu model villa yang ditawarkan oleh proyek untuk dijadikan sebagai referensi kepada konsumen nanti. Ada yang Villa Lombok kalau misalkan Bapak Ibu tahu. Nah, ataukah misalkan konsumen ingin merequest terkait bangunan villanya itu boleh-boleh saja. Itu semua tergantung kepada konsumen. Tapi kebanyakan dari konsumen itu memberikan hak kepada develop untuk merancang seperti apa bangunan villa yang. Nah, nanti itu akan dihandling langsung oleh orang yang bertugas di wilayah pembangunan villa. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi sebagaimana yang tadi saya jelaskan, untuk pembangunan villa menjadi tanggung jawab konsumen dengan memperhatikan produksi dari bangunan sesuai dengan kriteria villa semi permanen. Konsumen juga bisa meminta bantuan pengembang untuk membantu membangun villa tersebut. Nah, selain daripada, jadi kalau misalkan nanti ada konsumen yang sudah membeli kapling lantas ingin membangun villa, itu dikasih dua pilihan, apakah konsumen ingin membangun sendiri villanya dengan konsepnya sendiri ataukah diserahkan oleh develop untuk membantu membangun villanya. Nah, lantas fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Granada Land? Nah, yang pertama ini fasilitas umum. Fasilitas umum yang ada di Granada Land itu yang pertama ada pesantren. Kemudian jelas karena kita develop syariah sudah pasti sebisa mungkin dibangun untuk masjid. Lah, lantas kenapa bisa ada pesantren di sini? Karena proyeksi jangka panjang dari develop sendiri memang ingin memiliki keinginan untuk membangun pesantren di kawasan Granada. Untuk tanahnya itu sudah disiapkan sekitar beberapa ribu meter untuk dibangun dan sekarang sementara proses pembangunan. Untuk masjidnya gimana? Masjidnya juga sementara dibangun dan sekarang untuk beberapa wisatawan itu bisa mengakses masjid tersebut. Nah, kemudian fasilitas umum apalagi sih yang bisa dinikmati oleh konsumen? Nah, yang pertama jalan cor. Jalan cor itu terbagi dua, ada jalan umum, ada juga jalan di area kampung nantinya. Dan itu sudah dicor dengan beton. Jadi aman dan bagus jelasnya. Kemudian apalagi saluran pembangunan, kemudian penerangan jalan, musola, pagar keliling, gerbang masuk proyek, area tempat parkir, toilet, serta area ganti. Nah, itu fasilitas-fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh wisatawan ataupun konsumen nanti yang ingin berinvestasi di Granada Land. Karena kan biasa ada konsumen nih sebelum apalagi nih sebelum membeli kan pasti dia bakalan ngecek progresnya ini sih seperti apa sih, fasilitas apa aja sih yang bakalan di apalagi namanya yang bakalan tersedia nantinya, karena banyak apalagi kemarin sempat ada peserta yang salah satu peserta yang katanya pernah membeli tanah kampung di salah satu develop lain, konsepnya juga tanah kampung wisata, namun setelah dia beli, dia investasikan aset dia di tanah kampung tersebut, beberapa tahun setelah sold out, tidak ada pembangunan infrastruktur, tidak ada pembangunan jalan,
fasilitas umum yang lain tidak terbangun, kemudian wisatanya juga tidak jalan, tidak terbangun, itu sangat disayangkan saya. Nah, bagusnya untuk di Granada Land, sembari pro proyek ini berjalan, fasilitas-fasilitas umum itu sembari diperbaiki juga dan apalagi namanya sementara diperbaiki, dibangun. Nah, kayak ini jalan cor. Jalan cor kan memang hitungannya tidak semua jalan sudah tercor, tapi sekarang itu masih on progress untuk pengecoran jalan utama di seluruh area kampung. Nah, selain fasilitas umum, fasilitas apa lagi sih yang ada di Granada Land? Yang namanya juga kafling wisata pasti ada fasilitas wisatanya. Lantas fasilitas wisata apa saja yang ada di Granada Land? Yang pertama ada camping ground. Ini wisata yang disiapkan untuk konsumen ketika dia ingin melaksanakan camping keluarga, apabila ia ingin menikmati pemandangan secara langsung. Nah, disiapkan area-area untuk camping ground. Ada juga area memanah. Nah, terus apalagi wisata yang ada? Ada wisata ATV, ada juga flying fox, kemudian climbing, photo spot, nah kemudian playground untuk anak-anak, ada juga trampolin, dan ini wisata hidroponik yang disiapkan untuk bapak ibu konsumen nantinya yang sekiranya dia memiliki minat untuk bercocok tanam. Nah, ini tadi macam-macam wisata yang ada di Granada. Fasilitas-fasilitas yang ada di Granada. Fasilitas umum yang lain ada food court untuk semacam kantin supaya ceritanya konsumen itu bisa menikmati waktu senggang untuk menyemil. Nah, kemudian ada outdoor shelter, nah kan ada playground, spot foto dan yang sekarang sementara on progress itu waterpark. Karena harapan kami ke depan yang menjadi cita-cita dari develop Granada Land itu bisa menyiapkan waterpark terbesar nantinya di Granada Land, ya kan? Di mana untuk sekarang progresnya dari waterpark tersendiri karena kita mengangkat konsep syariah ya. Jadi itu nanti disiapkan 3 kawasan kolam. Ada kolam untuk anak-anak, kolam untuk pria, dan kolam untuk wanita. Dipisah ceritanya. Nah, sekarang sudah progres untuk kolam laki-laki. Untuk kolam anak-anak dan kolam perempuan itu sudah tersedia. Nah, ini cuplikan video yang menjelaskan seperti apa sih wisata-wisata yang ada di Granada. Nah, itu tadi video yang menjelaskan terkait wisata-wisata yang ada di Granada. Nah, lanjut. Ini hal yang biasanya paling krusial ketika kita membahas masalah klaim. Seperti apa sih legalitasnya? Ya kan? Kalau orang membeli ya, kalau misalkan orang membeli suatu barang kan pasti, apalagi tanah kafling, dia harus mengecek seperti apa sih alur legalitas, apakah legalitasnya aman, apakah tidak, ya kan? Kalau misalkan Bapak mau beli motor, walaupun motornya bagus, BPKB atau STNK-nya tidak jelas, itu kan pasti membuat konsumen menjadi berpikir, apakah kita harus membeli motor ini atau tidak. Tapi jelasnya pasti dia tidak akan membeli motor tersebut karena surat-suratnya tidak jelas. Apalagi surat-suratnya tidak ada cerita. Nah, untuk
legalitas yang ada di Granada Land itu sendiri itu sudah terjamin dan sudah ada. Legalitasnya sampai mana? Itu legalitasnya sampai AGB. Nah, alur legalitasnya itu seperti apa sih? Kalau misalkan kita ingin membeli kafling di Granada Land, nah, langkah pertama untuk legalitasnya itu perjanjian pengikat jual beli PPJB dengan pengembang. Nah, ketika misalkan ada konsumen yang ingin membeli kafling, nanti akan diikat dengan PPJB terlebih dahulu. Setelah sudah dilakukan PPJB, perjanjian, kemudian kita akad. Yang kemudian maksud di pengajuan akta jual beli. Setelah pengajuan, AJB-nya sudah ada, kemudian ditandatangani. Nah, setelah ditandatangani AJB-nya, kemudian diterbitkan dan diberikan kepada konsumen AJB tersebut. Jadi, untuk legalitas yang ada di Tanggalan itu sudah aman dan 100% bagus. Nah, itu tadi kita membahas masalah eh, legalitas yang ada di Tanggalan itu seperti apa sih. Sekarang kita masuk di price list atau harga. Berapa sih kira-kira harga kafling yang ada di Granada Land? Nah, karena Granada Land itu sendiri bisa dibilang proyek yang paling luas, ya kan, ketimbang proyek yang lain. Jadi memiliki beberapa beragam harga kafling sesuai dengan tipe dan bloknya masing-masing. Nah, dari Granada itu terdapat beberapa banyak blok yang disediakan. Ada blok A1 sampai A9, B1 sampai B7, C, ada C4, C1, dan lain-lain sampai M3. Nah, harganya itu berapa sih? Sebagaimana yang biasa Bapak Ibu lihat misalkan di iklan atau di flyer, itu harganya start dari 600. Nah, tapi kok di sini tidak ada 600, Kak? Kenapa tidak ada 600 di sini sedangkan yang disampaikan itu mulai dari 600 meter persegi. Sedangkan dari harga yang muncul di press list ini itu tidak ada 600. Iya, karena untuk kafling yang seharga 600 itu rata-rata sudah sold out semua. Nah, untuk kafling yang ready sekarang itu nominal harganya mulai dari start dari paling rendah itu 700. Tapi jangan khawatir. Kalau misalkan ada konsumennya yang Bapak Ibu nantinya yang merasa bahwa ah, ini harganya terlalu mahal, misalkan ya kan terlalu mahal 700 meter persegi, ya kan jangan khawatir, suruh saja nanti konsumennya Bapak Ibu datang survei untuk harga nanti bisa dibantu semaksimal mungkin, tapi dalam bentuk pengajuan. Nah, apalagi ada promo spesial untuk bulan ini. Ketika konsumennya Bapak Ibu nanti membeli kafling di periode bulan September ini, dia akan mendapatkan potongan sampai 10 juta. Tapi syarat dan ketentuan lagi-lagi berlaku untuk bisa mendapatkan promo itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini master set plan. Master set plan yang ada di Granada Land yang menunjukkan situasi dan lokasi proyek Granada Land itu seperti apa. Nah, Granada Land itu memiliki luas hampir 60 hektar. Terlihat kan seberapa luas proyek yang ada di Granada. Di mana luas kaplingnya itu rata-rata 100 meter persegi. Ada yang 100 meter persegi pas, ada juga yang lebih beberapa. Nah, untuk zonasinya itu semua masuk di zona. Sehingga untuk konsumennya nanti tidak perlu khawatir untuk membangun villa karena untuk zonanya sudah aman. Kita masuk dalam zona kuning yang notabene-nya sudah aman untuk membangun villa, baik itu villa semi permanen maupun villa permanen. Nah, lanjut ya. Nah, dengan hanya cukup 2 juta saja, konsumen nanti itu sudah bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan kafe tersebut. Lah, kenapa bisa seperti itu? Karena 2 juta ini masuk dalam booking fee ceritanya.
Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu mencoba untuk menawarkan, usahakan saja dia untuk booking fee aja terlebih dahulu, ataukah survei terlebih dahulu. Nah, ketika dia sudah survei, di sebisa mungkin diarahkan untuk booking. Kenapa? Kenapa harus di booking? Karena untuk rata-rata aset coupling yang ada di Granda Land itu sekarang sudah terbatas. Pertama ya. Kemudian untuk minat konsumen itu masih tinggi, terutama di beberapa blok strategis kayak blok D eksklusif dengan blok L atau blok M. Ya notabene-nya di blok D eksklusif itu konsumen bisa mendapatkan view yang bagus sekali, ya kan? Kemudian untuk blok L dan blok M itu sangat dekat dengan fasilitas umum. Fasilitas umum apa yang dia dapatkan? Yang jelas dia dekat dengan waterpark yang menjadi pusat wisata nantinya yang ada di Granada. Nah, lanjut lagi, keuntungan membeli tanah kampung di Trenggalek itu apa? Nah, seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya, keuntungan untuk membeli ketika ada konsumen yang membeli di Granada Land, pertama dia mendapatkan gratis tiket di semua wahana yang berbayar, mau itu yang free maupun yang berbayar. Nah, rata-rata itu untuk playground itu biasa free. Untuk pariwisata yang datang pun free. Jadi dia membawa anak-anaknya dan ingin main di playground. Nah, itu diberikan. Lantas, untuk beberapa wahana lain seperti ATV, flying fox, kemudian camping site, archery atau panahan, apalagi nanti waterpark, itu semua berbayar. Nah, ketika ada konsumen yang membeli tanah kampung di Granada itu nanti bakal mendapatkan gratis tiket berupa voucher untuk menikmati semua aset wisata yang ada di Granada. Nah, itu tadi dilengkapi dengan CCTV, mendapatkan tabungan plot, gratis PPJB dan AJB, lahan kapling, dan voucher. Nah, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu tadi kita sudah saya jelaskan seperti apa gambaran terkait produk Granada Land. Produk yang akan Bapak Ibu tawarkan ke konsumennya Bapak Ibu nanti ke depannya. Entahkah itu kerabatnya Bapak Ibu, ya kan? Entahkah itu teman-teman komunitasnya Ibu atau tetangga Ibu semua, Ibu dan Bapak, ataukah misalkan nanti ada Bapak dan Ibu yang ingin melakukan pengiklanan di sosial media, ya kan? Itu merupakan amunisi untuk Bapak Ibu pengetahuan terkait proyek yang nantinya bakal Bapak Ibu tawarkan. Nah, kita masuk nih ke bagian seperti apa sih caranya, bagaimana caranya untuk bisa menawarkan kepada siapa dan bagaimana tools caranya. Kan kita sudah tahu nih produk-produknya, kemungkinan kita sudah pede untuk menjual produk tersebut. Lantas kalau misalkan kita sudah pede sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal ya, bagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, lantas bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita untuk bisa menjual produk? Nah, yang pertama, Bapak Ibu itu bisa memanfaatkan ring satunya Bapak Ibu sekalian. Ring satu itu apa sih, Kak? Nah, ring satu itu meliputi teman-temannya Ibu atau Bapak, kerabatnya, ataukah sanak saudara, komunitasnya Bapak Ibu, bisa juga teman-teman kantornya Bapak Ibu, semua kenalan-kenalannya Bapak Ibu itu masuk dalam ruang lingkup ring satu. Nah, biasanya kalau misalkan kita dengan kerabat kan jauh lebih enak nih pendekatannya, tidak perlu lagi bertele-tele, tidak perlu lagi meyakinkan bagaimana sekali agar konsumen tersebut tertarik untuk membeli, ya kan? Apalagi yang namanya marketing itu butuh kepercayaan, butuh trust, ya kan? Kalau misalkan konsumen tidak memiliki kepercayaan, bagaimana mungkin dia bisa menggelontorkan uang puluhan juta untuk membeli tanah kita? Nah, untuk mengurangi resiko itu, berhubung Bapak Ibu semua masih baru, ya kan, masih baru di marketing, lantas bagaimana cara kita meminimalisir untuk bisa membuat
konsumen itu percaya dengan kita. Jelas. Untuk yang pertama kita menawarkan terlebih dahulu ke ring satu kita yang notabene itu tidak dekat dengan kita. Entahkah sanak saudara kita tadi, ya kan? Nah, Bapak Ibu bisa ceritanya mulai menganalisa dari ring satu Bapak Ibu sekalian ini kira-kira yang berpotensi untuk dijadikan sebagai konsumen itu siapa saja sih? Nah, dari ring satu itu bisa Ibu share terkait proyek ini. Sedikit demi sedikit melakukan pendekatan sehingga ring satunya Ibu itu bisa tertarik untuk datang melihat-lihat terkait proyek kita. Nah, setelah ring satu itu apalagi sih? Yaitu media sosial. Apalagi kan sekarang notabene kita masuk di era digitalisasi ya kan. Sosial media itu menjadi ornamen utama kita dalam melakukan penjualan. Apalagi sekarang ada istilahnya Meta Ads, ada istilahnya Google Ads, ya kan? Nah, tapi untuk media sosial ini sebelum kita masuk di periklanan, sebelum masuk di Meta Ads, apalagi Google Ads, ini bisa Bapak Ibu optimalisasikan terlebih dahulu di wilayah organik. Organik itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu misalkan bisa bikin YouTube, channel YouTube, ya kan? Bisa bikin Facebook atau Instagram atau akun TikTok yang menggambarkan terkait proyek ini, menjelaskan terkait proyek-proyek ini. Nah, mulai dari situ itu biasa akan mendapatkan viewers, kemudian followers, ya kan? Nah, dari situ bisa meningkatkan traffic penjualannya Bapak Ibu nanti ke depan. Ketika organiknya sudah bagus, ya kan? Ketika organiknya sudah bagus, barulah nanti Bapak Ibu masuk di wilayah pakai. Karena walaupun Bapak Ibu misalkan nih mau langsung iklan itu boleh-boleh saja. Langsung iklan itu boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan akun yang Bapak Ibu gunakan untuk mengiklan itu belum efisien, itu biasa jatuhnya kurang bagus. Karena kenapa Syarif bilang kurang bagus, ya kan? Itu biasanya jatuhnya hanya mengeluarkan uang secara gratis. Kita sudah keluarkan uang biaya untuk iklan, tapi tidak ada hasil yang didapatkan. Jadi untuk apalagi namanya untuk menangani terkait hal itu bagaimana? Nah, mulai sekarang mungkin Bapak Ibu bisa mengoptimalkan terlebih dahulu sosial medianya, platform yang bakalan Bapak Ibu gunakan, entah itu YouTube, Facebook, ya kan, WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Dan sekarang jangan salah, tidak semua kok mitra itu closing karena Meta Ads, karena Google Ads. Banyak juga mitra-mitra yang mendapatkan closingan, yang dapat lead, apalagi notabene-nya itu lead yang hot, itu dari organik mereka, dari pengoptimalan sosial media yang mereka. Nah, begitu. Nah, berhubung nanti ini tanggal 14 dan tanggal 15 bakalan diadakan event di Granada Land, ya di mana itu event survei serentak dibarengi dengan camping dan barbekyuan gratis. Nah, Sarif harap mulai dari malam ini sampai nanti tanggal 14 itu kan berarti ada sekitar 4 harian ya, 4 harian. Nah, di situ Ibu atau Bapak mitra sekalian bisa mengoptimalkan pertama dari ring satunya Bapak Ibu terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan ring satu Bapak Ibu sudah optimal, ya kan, ajak untuk datang survei di lokasi. Antara ada untuk datang survei, datang di event surtak ini. Siapa tahu ya kan, konsumen yang Bapak Ibu undang untuk hadir di event surtak ini bisa closing dan menjadi closingan pertamanya Bapak Ibu sekalian. Caranya bagaimana? Nah, mulai besok Ibu japri aja beberapa kenalannya Ibu, minimal 20 kontak lah. 20 kontak yang ada di WA-nya Ibu dan Bapak sekalian, itu Bapak japri, kemudian Bapak share terkait produk ini. Ya kan, sembari melakukan pendekatan-pendekatan lebih untuk lebih meyakinkan mereka.
Nah, mungkin untuk materi terkait product knowledge, kemudian terkait seperti apa sih hal-hal yang bakalan kita lakukan, hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai amatiran dalam marketing itu, langkah apa yang harus kita ambil, itu sudah saya berikan. Kedepannya itu bakalan ada materi-materi lagi, materi-materi pengembangan ceritanya. Karena kan hitungnya sekarang itu masih materi awal. Materi awal yang saya berikan untuk Bapak Ibu sekalian memulai, memberikan motivasi Bapak Ibu untuk memulai berjualan. Nah, karena materinya sudah selesai, kita mungkin bisa masuk di wilayah sharing sessionnya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, baik itu terkait project ataukah terkait langkah-langkah yang harus kita ambil itu seperti apa, itu bisa ditanyakan di sini. Nah, oh ini sudah ada beberapa yang bertanya, tetapi rata-rata sih baru izin untuk live. Nah, ini booking 2 juta kalau mengundurkan diri atau angus atau tidak, Pak. Nah, untuk sistem di Iskariman itu kita refundable. Refundable itu seperti apa? Ketika dia booking, ya kan dia booking terlebih dahulu. Kemudian dia survei kemudian. Lantas ketika dia tidak cocok misalkan tidak cocok dengan coupling yang di booking, itu bisa di refund. Refundnya itu langsung sesuai nominal yang di booking. Misalkan ibu booking 2 juta dan dikembalikan itu juga 2 juta kok Bu. Jadi untuk sistem booking itu tidak perlu khawatir, ya kan? Tidak perlu khawatir ketika Bapak Ibu sekalian ingin mengamankan aset terlebih dahulu karena kita menggunakan sistem refundable. Jadi entahkah misalkan itu mau digantikan langsung uang yang di booking ataukah nanti mau ganti aset. Misalkan ibu pengen di coupling ini, itu boleh. Nanti diajukan refundnya. Nah kemudian dari Pak siapa nih Pak Muharam Cahyo, syarat dan ketentuannya apa saja agar konsumen dapat cashback 10 juta tapi belum dijelaskan Pak A. Untuk syarat dan ketentuannya itu sebenarnya sudah ada di slide. Kalau misalkan Bapak Ibu jelas ya melihat. Nah, itu syarat dan ketentuan berlaku apabila konsumen itu cash keras. Nah, untuk tahap pembayaran di Iskariman itu kan ada tiga. Mungkin bisa Bapak Ibu catat kemudian jelaskan kepada calon konsumennya nanti kalau misalkan ada calon konsumennya Bapak Ibu sekalian ya kan. Nah, untuk pembayaran di Iskariman itu ada dua, ada cash keras, ada cash bertahap. Cash keras itu seperti apa? Cash keras itu apabila sudah dilakukan booking, ya kan, 10 hari setelah booking itu sudah dilunaskan. Itu namanya istilahnya cash keras. Atau pada saat itu juga boleh. Tapi untuk range waktunya itu 10 bulan, 10 hari. Nah, cash ada juga, tapi biasakan untuk 10 hari itu terkesan terlalu mepet ya kan? Terkesan terlalu mepet. Jadi bagaimana? Ada juga ditambah lagi istilah cash halus. Nah, cash halus itu seperti apa? Cash halus itu ketika konsumen melakukan pembayaran tapi masih dalam periode 1 bulan itu. Misalkan dia melakukan booking di tanggal 1, di tanggal 30 nanti
Halo Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada sedikit apalagi namanya, ada sedikit kendala. Jadi tadi harus keluar dari Zoom karena ada sedikit kendala, tapi sekarang sudah bisa gabung kembali. Mohon maaf ya Ibu atas ketidaknyamanannya. Nah, kita lanjut lagi tadi ya Bapak Ibu terkait mekanisme pembayaran yang tadi booking, ya kan? Nah, untuk pembayaran itu, ya kan, untuk pembayarannya yang terakhir itu ada cash bertahap. Cash bertahap itu seperti apa? Cash bertahap itu diberikan range waktu, jangka waktu kepada konsumen untuk melakukan pembayaran minimal 3 bulan. Tapi untuk bisa cash bertahap, ya kan, untuk bisa cash bertahap, minimal konsumen harus DP terlebih dahulu. DP-nya itu berapa? DP-nya sebesar 50%. Nah, itu tadi Bapak terkait jawaban kalau misalkan 2 juta itu bagaimana, ya kan? Kemudian syarat dan ketentuannya apa saja agar konsumen dapat 10 juta. Nah, syarat dan ketentuannya itu harus terserah. Tidak boleh bertahap. Tadi yang ambil range pembayaran sampai 3 bulan. Berapa budget yang diperlukan untuk bangun villa semi permanen? Nah, untuk budgetingnya itu nanti dikomunikasikan langsung kepada orang yang menghandle terkait proyek itu, ya kan? Tapi untuk kisaran harganya itu main sekitar 200 sampai 300 juta. Materi untuk iklan di medsos apa sudah ada dari perusahaan dengan nomor kontak kita. Nah, untuk materi materi iklan di medsos itu Mas itu sudah ada kontennya yang disiapkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung share ke media-media yang Bapak Ibu miliki, entahkah itu WA, Instagram, ataukah Facebook, itu konten-kontennya sudah disediakan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tadi yang baru join grup, itu di bagian deskripsi grup, itu ada disediakan tools, tools terkait project ini. Nah, di situ materi-materi terkait project itu ada semua di sana, baik itu video, foto, ya kan, event apa yang sementara berlangsung, kemudian press listnya bagaimana, itu semua tersedia di situ, ya kan. Nah, setiap hari pun Syarif bakalan share, Syarif juga bakalan share konten-konten untuk Bapak Ibu share di hari itu juga, baik dengan copywriting-nya dan materi-materi yang lain. Nah, lantas bagaimana kontak kita apakah sudah tertera di situ atau tidak, itu bisa kok Ibu. Untuk materi yang di-sharekan itu masih materi yang bisa langsung dipublikasikan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nanti mau, ya kan, mau disertakan kontaknya itu boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau edit sendiri itu juga boleh. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebagai pemula menjadi marketing, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dan iklan yang bagusnya di media apa saja. Nah, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya, Pak Saripudin, untuk marketing awal itu alangkah lebih baiknya kalau kita memaksimalkan dulu ring satu kita. Ring satu kita itu siapa sih? Ring satu yang masuk dalam kategori ring satu? Ring satu itu termasuk keluarganya Bapak, ataukah sanak saudaranya Bapak, ya kan? Eh, kerabat-kerabatnya Bapak atau teman kerjanya Bapak, ataukah misalkan Bapak tergabung dalam komunitas, itu termasuk juga ring satunya Pak Sarifudin. Nah, kenapa Sarif bilang untuk memaksimalkan ring satu, ya kan? Karena
ring satunya Bapak Ibu itu memiliki potensi untuk dipapar oleh iklan, ya kan? Baik itu iklan dari mitra yang lain, iklan dari perusahaan itu sendiri, ataukah iklan dari eh, maaf ya Bapak, apakah sudah jelas suara saya? Oh, sudah jelas ya. Oke. Saya ulangi lagi ya tadi pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Pak Saripudin terkait hal apa saja yang kita lakukan ya kan? Nah, itu tadi Pak, kita harus memanfaatkan ring satu kita. Kenapa sih kita harus memanfaatkan ring satu kita? Karena itu tadi ring satu itu memiliki potensi untuk terpapar iklan dari baik itu dari mitra yang lain yang melakukan pengiklanan, ataukah dari develop, ataukah langsung dari perusahaan itu sendiri, dari develop kita sendiri, ya kan? Karena kan project melakukan pengiklanan juga. Jangan sampai ring satunya Bapak itu lebih dahulu mengetahui informasi, ya kan? Mengetahui informasi terkait project ini dari pihak luar, bukan dari Bapak sendiri. Sangat disayangkan ya kan kalau misalkan ternyata tetangganya Bapak nih, dia sudah beli kafling di Granada Land, sedangkan Bapak itu merupakan mitra yang melakukan penjualan produk di Granada Land juga. Sangat disayangkan kalau misalkan hal seperti itu bisa terjadi. Ya, jadi sebisa mungkin Bapak nanti memaksimalkan sangat baik terkait ring satunya Bapak. Tapi kalau misalkan Bapak ingin mengiklan, ya kan? Bapak ingin mengiklan, iklan di mana saja yang iklan di media mana saja yang bagus, sebenarnya semua media itu bagus kok Pak. Ya kan? Semua media itu bagus untuk dilakukan untuk melakukan pengiklanan. Tapi sekarang untuk di bagian properti sendiri, ya kan? Untuk pengiklanan di bagian properti rata-rata itu menggunakan Meta Ads, ya kan di Facebook. Kenapa di Facebook? Karena cenderung orang kalau mencari kafling itu di Facebook, ya kan? Apalagi kan sekarang sudah terhubung nih Meta. Jadi Facebook, WA, dan Instagram itu sudah saling terhubung. Ketika Bapak ngiklan lewat Facebook, itu sudah terpost juga di Instagram, tertahu juga di WA-nya Bapak. Nah, jadi untuk bisa memaksimalkan itu biasanya lewat FB, lewat Meta Ads. Atau ada juga yang pakai YouTube untuk cari organik. Misalkan Bapak bikin channel YouTube ya kan yang menjelaskan terkait proyek-proyek Granada, terkhususnya Granada Land itu sendiri. Nah, ketika misalkan nanti sudah Bapak apalagi namanya sudah Bapak sudah bikin channel YouTube-nya, sisa Bapak rutin untuk mengupload video di YouTube-nya, di channel YouTube-nya Bapak. Cara pengoptimalisasian YouTube-nya bagaimana? Ataukah di TikTok, ataukah di Instagram, agar video itu lebih tersampaikan ke audiensnya Bapak, yang menjadi targetnya Bapak nanti, itu ada materi khususnya terkait pengoptimalan media sosial. Uh, ada pertanyaan lain nih dari Bapak Lukman. Mungkin itu tadi ya, Pak Saripudin, untuk jawaban terkait pertanyaan Bapak. Nah, untuk pertanyaannya Pak Lukman, Muhammad Lukman, kalau untuk proyek Granada lain, apakah mentor dan koordinator tetap sama atau koordinator dari masing-masing proyek? Nah, untuk pertanyaannya dari Pak Muhammad Lukman, setiap proyek itu ada KF-nya masing-masing, ada koordinatornya masing-masing. Tapi kalau misalkan Kang Lukman nih, Pak Lukman ingin mencoba memasarkan, ya kan? Nanti itu ada grup khususnya. Ada grup khususnya di mana mentornya tetap saya. Mentornya Bapak Lukman nanti tetap saya, tetap Syarif nanti yang bakalan bantu Bapak. Entahkah dari Bapak kebutuhannya Bapak terkait konten-konten ataukah terkait materi proyek ataukah terkait hal apapun, apalagi terkait handling konsumen nantinya ke depannya kan, itu bisa melalui Syarif. Jadi baik itu
project Granada Land sendiri atau project-project Granada lainnya, itu Bapak Lukman bisa komunikasikan lewat Syarif. Nah, gitu. Nah, terus Kang Syarif, bisakah minta draft akad kemarin belum terbaca secara teliti apa-apa saja yang boleh dipasarkan konten pemasaran yang ada di Google Drive apa memang kosong semua? Ya baik Ibu Santi. Untuk terkait akad MOU ya, untuk terkait akad MOU nanti mungkin nanti Syarif bantu untuk dimintakan ke manajemen supaya nanti Ibu Santi bisa baca-baca kembali terkait akadnya, ya kan? Tapi eh, proyek apa saja yang boleh dijual selama itu proyek Iskariman boleh kok Ibu jual. Boleh Ibu Santi tawarkan ke konsumennya Ibu Santi, ya kan? Tapi untuk yang di grup GL itu sendiri hanya terkhusus membahas proyek GL itu saja. Untuk proyek yang lain itu bisa Ibu bahas lewat via Japri ke Syarif atau nanti Syarif masukkan Ibu di grup khusus untuk membahas proyek yang lain. Nah, gitu Ibu. Nah, untuk isi dari Google Drive memang untuk sekarang masih dibatasi aksesnya, ya kan? Jadi kalau misalkan Ibu Santi nih buka tadi Google Drive isinya kosong memang karena sekarang lagi dibatasi akses. Insya Allah ke depan sudah diperbaharui dan bisa Ibu Santi akses kembali. Nah, kemudian Kang, kapan kita bisa diberi waktu untuk mempelajari Google Ads melalui Zoom ini? Nah, kalau untuk pembelajaran terkait Google Ads ya Pak Teguh. Nah, itu kalau pembelajaran terkait Google Ads itu kita lakukan secara langsung, secara baik itu nanti ada materi, ya kan? Kan dari pihak Iskariman Academy itu sudah membuat schedule pelatihan kepada Bapak Ibu sekalian. Pelatihan-pelatihan bagaimana caranya Bapak Ibu terkhusus untuk mitra baru bisa menjadi marketing-marketing yang hebat. Salah satu materinya itu ada yang FB Ads, ada juga yang Google Ads. Tapi untuk pelatihannya itu dilakukan secara offline atau secara bertatap muka langsung. Materinya dilaksanakan di mana? Materinya itu dilaksanakan di kantor kita yang di Cikarang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti ingin belajar mendalam terkait Facebook Ads itu seperti apa, Meta Ads ya kan, atau ke Google Ads, itu bisa langsung datang ke kantor kami, nanti kami bimbing sampai Ibu bisa. Nah, gitu. Mohon untuk dijawab apakah dokumen UKLUP. Oh iya, yang tak. Oke, sudah ada. Soalnya ini penting juga untuk kita jelaskan ke konsumen. Nah, untuk dokumen itu sudah ada. Ya kan, sudah ada kok Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk terkait sertifikat apa segala macam kita sudah aman, ya kan? Kalau misalkan Bapak ingin mengecek nantinya, ya kan? Nah, kalau misalkan Bapak ingin mengecek nantinya itu bisa langsung datang ke kantor legal kami. Nanti di situ dipaparkan secara gamblang terkait legalitas-legalitas yang ada di kantor kami. Karena ceritanya begini, eh, tidak mungkin kita membangun suatu proyek apabila legalitasnya itu masih kurang jelas, ya kan? Sebisa mungkin legalitasnya itu sudah aman sebelum kita membangun atau membuka suatu proyek. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu, ya kan? Nah, pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu untuk terkait proyek ini itu sudah aman untuk legalitasnya ya, ya kan? Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengecek secara langsung itu bisa langsung datang ke kantor legal kami. Bisakah minta draft akad? Oh ini sudah tadi ya Ibu ya. Ibu Santi untuk pertanyaannya sudah tadi Syarif jawab. Untuk draft akad nanti Syarif usahakan share lagi ke Ibu Santi. Kalau misalkan Ibu Santi ingin membaca terlebih apa membaca lebih teliti terkait akad-akad yang dilakukan kemarin.
Dan untuk Google Drive-nya, untuk sekarang memang aksesnya lagi dibatasi, ya kan? Tapi untuk kedepannya bakalan diperbaiki dan bisa Ibu Santi akses kembali. Nah, oh apa ini? Oh ya, Kak Syarif, apa ada target penjualan dalam 1 bulan? Berapa lama tenggang waktu jika belum bisa menjual? Apakah ada sistem eliminasi? Oh, tidak kok. Untuk masalah ini, ya kan target untuk ibu, bapak, ibu mitra sekalian ya, untuk bapak, ibu mitra sekalian, itu tidak ada kok sistem punishment. Kalau misalkan dalam range satu bulan ibu dan bapak belum sempat, ya kan, belum sempat untuk menjual itu tidak masalah ya. Yang namanya kan bapak ibu sekarang, bapak ibu mitra kan terhitung sebagai mitra freelance kami. Itu tidak dikenakan target, ya kan. Kalau misalkan bapak ibu jualan yang alhamdulillah, kalau misalkan bapak ibu belum sempat untuk jualan itu tidak apa-apa. Tidak ada kok bentuk punishment yang dijatuhkan. Kenapa misalkan Ibu Santi belum apalagi namanya belum jualan selama 2 bulan, ya kan? Nah, itu tidak ada bentuk punishment. Selama Ibu Santi memang aktif, ya kan? Selama Ibu Santi itu aktif dalam mengiklan ataukah aktif dalam men-share terkait proyek kami, insya Allah Ibu Santi tetap aman nih kok. Tapi untuk informasi ya kan, untuk informasi kepada Bapak Ibu sekalian, sekarang ada reward khusus untuk mitra apabila mitra sudah melakukan closing di proyek kami. Nah, reward mitranya itu seperti apa? Nanti Syarif bakalan share, ya kan? Syarif bakalan share. Intinya rewardnya itu sangat menarik. Nah, contoh rewardnya itu bagaimana, Kang? Misalkan ini Ibu Santi ya, Ibu Santi Syarif jadikan sebagai sampel. Nah, Ibu Santi, entahkah Ibu Santinya sendiri, ya kan? Entahkah Ibu Santinya sendiri yang bakalan menjadi konsumen, ataukah ada orang yang ditawarkan oleh Ibu Santi menjadi konsumen lantas membeli kafling, ya kan? Kalau misalkan kaflingnya itu seharga 100 juta, nanti Ibu Santi mendapatkan poin 10 dan poin 10 itu bisa Ibu tukarkan di reward yang tersedia. Rewardnya itu apa saja? Banyak sekali kok rewardnya. Reward yang paling bawah, yang paling standar itu Bapak Ibu sekalian apabila closing satu dan poin closingannya itu cukup dengan poin rewardnya, itu Bapak Ibu bisa menginap di semua villa, di semua proyek yang ada di Granada. Jadi kalau misalkan Ibu ingin, apalagi namanya, Bapak Ibu ingin bermalam mencoba menikmati suasana wisata di Granada Land, itu Bapak Ibu bisa menikmati semua free, ya kan, tanpa perlu membayar sebagaimana ketentuan yang berlaku. Nah, untuk reward yang paling tinggi itu apa, Kang? Nah, reward yang paling tinggi itu alhamdulillah kalau misalkan ibu dan bapak bisa closing banyak, ya kan? Bisa closing banyak, poinnya mencukupi, itu bapak ibu bahkan bisa umroh dan haji. Alhamdulillah. Jadi Syarif doakan semoga ke depan usaha dari bapak dan ibu itu dilancarkan. Kalaupun misalkan ada kendala, jangan tanggung-tanggung dan jangan canggung-canggung untuk sharing kepada Syarif. Nah, pertanyaan dari Pak Budi, berapa besar komisi yang ditawarkan? Komisi untuk mitra ini Pak ya. Nah, kalau untuk komisi bagi mitra itu 8% untuk proyek yang ada di Bogor Timur. Salah satunya Granada Land. Jadi kalau misalkan Pak Budi itu kemarin di akad MOU sudah dijelaskan kok Pak. Ya kan, berapa persentase komisi yang diberikan kepada Pak Budi kalau misalkan Pak Budi berhasil closing di Project Granada, berhasil menjual salah satu kafling di Project Granada. Jadi kalau untuk Granada Land sendiri, ya kan, Granada Land sendiri komisi yang diberikan kepada Pak Budi nantinya itu sebesar 8%. Tadi ada sebenarnya di slide, cuma mohon maaf tadi ada sedikit kendala sehingga Syarif keluar, ya kan, jadi tidak bisa menampilkan eh, apalagi namanya materi yang Bapak Ibu butuhkan.
Nah, jadi misalkan Pak Budi bisa mengclosing salah satu tanah di Granada Land. Total karena misalkan hitungnya kan 600.000 per meter persegi Pak ya. Jadi kalau misalkan 100 meter persegi, ya kan 100 meter persegi itu berarti Bapak total itu sekitar 60 juta, ya kan? 60 juta. Nah, dari 60 juta itu pertama dikurangkan dulu 4.500.000. Kenapa dikurang 4.500.000? Itu untuk biaya AJB dan PPJB, ya kan? Setelah dikurang jadi 54 juta, sorry, 54 juta 500 dikali 8% dan hasil perkaliannya itu yang menjadi komisinya Bapak semua. Jadi semakin banyak coupling yang Bapak jual itu semakin tinggi komisi yang bakalan Bapak raih. Bahkan kemarin ada salah satu mitra yang mendapatkan omset komisi hingga 30 juta dalam satu bulan. Ada pula yang sampai 60, ya kan? Jadi seberapa tinggi komisi yang ditawarkan itu tergantung seberapa besar Bapak menjual tanah kafling ini. Tapi untuk persentasenya setiap kafling itu 8%, begitu Bapak. Nah, jadi bagaimana Bapak? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan ataukah bagaimana? Alhamdulillah cukup jelas ya. Untuk Bapak dan Ibu yang lain bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan ataukah bagaimana? Untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, sudah jelas kan tadi jawaban dari Syarif, apakah masih kurang jelas? Kalau misalkan masih kurang jelas bisa disampaikan. Nanti Syarif usahakan untuk memperjelas kembali jawabannya. Oh, sudah jelas ya, jelas. Ya, Alhamdulillah. Cukup jelas. Oke. Nah, kalau misalkan materinya sudah cukup jelas, Alhamdulillah. Semoga bisa Ibu dan Bapak mitra sekalian implementasikan dengan baik, ya kan? Karena bagaimanapun itu, sebanyak apapun, kapan bisa dimulai melakukan penjualan dan materi, kenapa kepada siapa diminta? Oh, ini dari Bapak Rafdianal ya. Bapak Rafdianal, tadi ada pertanyaan lagi. Kapan bisa dimulai? Untuk mulai penjualannya bisa mulai dari malam ini. Semenjak Bapak tergabung menjadi mitra, itu Bapak sudah bisa melakukan penjualan. Nah, untuk materinya bisa Bapak Japri Sarif, ya kan? Atau bisa nanti Bapak tanyakan di grup, nanti Sarif share. Untuk beberapa tools itu sudah ada di deskripsi grup, berupa konten-kontennya kan. Berupa konten-konten itu sudah tersedia banyak konten yang bisa Bapak Ibu unduh dan download sehingga bisa Bapak Ibu share di semua sosial medianya Bapak Ibu. Konten-kontennya belum ada Kang. Untuk konten-kontennya ada kok Bu di deskripsi grup yang di grup GL, ya kan? Itu bisa Ibu buka, nanti ada di situ tertulis tools Granada Land. Nah, di situ nanti bakalan diarahkan ke Telegram, ya kan? Karena semua konten itu diupload di Telegram dan di situ bisa Ibu akses semua. Tapi jangan khawatir, setiap pagi Syarif juga bakalan share konten yang ceritanya konten-konten itu sebagai bahan Ibu share ke sosial medianya Ibu setiap hari. Entahkah itu mau Ibu chat japri ke apalagi namanya teman-temannya Ibu, ataukah Ibu mau share di sosial medianya saja lewat Instant Story atau Reels, itu boleh-boleh. Materinya nanti Syarif kirim setiap pagi, ya kan paling lambat siang bakalan Syarif share setiap hari. Baik itu materi kontennya dan juga untuk copywritingnya supaya lebih menarik lagi. Nah, begitu Ibu. Nah, itu tadi Pak Rafdianal. Jadi
Pak Rafdianal ini sudah boleh kok. Selesai Zoom ini berakhir, Pak Rafdianal sudah boleh share ke teman-temannya Bapak. Sudah bisa share ke kerabat-kerabatnya Bapak atau teman-teman yang Bapak kenal. Ya, untuk konten-kontennya tadi seperti yang Syarif jelaskan, kalau memang Bapak butuh konten langsung malam hari ini tapi tidak bisa akses Telegram, bisa Bapak Ibu Japri Syarif, nanti Syarif kirimkan materi kontennya yang sekiranya bisa langsung Bapak Ibu share ke WA ataukah Instagramnya Bapak Ibu sekalian. Konten dan marketing tool belum ada tuh, konten dan marketing tool. Itu nanti bisa kok Syarif share. Kalau memang belum ada di deskripsi grup, nanti Syarif share lewat via Japri aja. Atau nanti Syarif share langsung lewat grup supaya Bapak Ibu semua bisa handle, apalagi nanya bisa akses konten itu. Ya. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan ataukah yang mau di-sharing-sharingkan kepada Syarif? Sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya? Kalau misalkan masih ada, masih boleh kok. Masih boleh untuk ditanyakan, di-sharingkan kepada Syarif. Ataukah dari jawaban Syarif dari pertanyaannya Bapak Ibu sebelumnya masih ada yang kurang jelas, itu masih bisa dipertanyakan kembali kok. Juga tentu. Atau misalkan tadi ada pertanyaan yang tidak sempat Syarif bacakan, tidak sempat Syarif jawab, itu bisa ditanyakan kembali. Izin keluar, ada jadwal yang lain. Oh iya Bapak Suprianto. Berhubung waktunya juga apalagi namanya sudah selesai ya, sudah jam 9. Tapi kalau misalkan masih ada, masih boleh kok, masih boleh di-sharing. Nah, maaf Kang Syarif, di grup yang mana ya? Untuk grupnya itu grup Mitra Project Granada Land, Pak Muhammad Lukman. Atau Pak Lukman sudah join di grup mana nih? Pak Lukman sudah join di grup mana saja kira-kira? Kalau untuk grup yang tadi Syarif sampaikan itu di grup GGV ya, di grup GGV. Oh, berarti Pak Muhammad Lukman ini mitranya Mas Eko, ya betul. Nah, kalau untuk konten konten yang di situ bisa nanti Pak Lukman japri langsung Mas Eko, ya kan? Tapi kalau misalkan Pak Lukman butuh bisa bisa juga kok japri Syarif. Tapi lebih enaknya Pak Lukman nanti japri saja Mas Eko karena kan hitungannya Mas Eko sebagai mentornya Pak Lukman. Kalau konsumen mau survei lokasi, apa ada pendampingan untuk awal-awalnya? Ada kok Ibu. Nah, kalau misalkan ada konsumennya Bapak Ibu, ya kan, Bapak Ibu Fadilah ya, Bapak Ibu yang ingin melakukan survei, apalagi kan nanti kan ada event surtak nih, tanggal 14 sampai 15 September, ya kan? Kalau misalkan nanti di situ Bapak Ibu bawa konsumen yang ingin survei lokasi, itu pasti didampingi, ya kan? Pasti Syarif dampingi selaku mentornya Bapak Ibu. Nanti Syarif dampingi untuk menghandling konsumennya Bapak Ibu, ya kan? Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir apabila ada konsumennya mau survei lokasi, lantas bagaimana cara kita handlingnya, itu ada mentor yang sudah disiapkan, yaitu Syarif sendiri. Nah, jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu Fadila nih, atau Bapak Ibu yang lain, ada konsumennya mau survei, nanti komunikasi ke Syarif. Nanti Syarif kirimkan link surveinya untuk diisi oleh konsumennya, ya kan? Untuk diisi oleh konsumennya.
supaya Syarif tahu, oh konsumennya itu atas nama ini, jadi nanti kalau sudah di project Syarif bisa handling langsung. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kok. Walaupun di hari-hari biasa, iya Ibu, tidak selamanya di hari weekend kok. Weekday pun bisa. Kalau misalkan di hari Senin atau range waktu antara hari Senin sampai hari Jumat mau survei boleh-boleh saja. Nanti yang penting Ibu Fadila konfirmasi dulu ke Syarif supaya Syarif bisa mempersiapkan, ya kan, bisa mempersiapkan diri, bisa juga mempersiapkan waktu untuk datang ke proyek karena kan hitungannya kan eh, tidak bisa juga langsung tiba-tiba Syarif langsung di sana. Takutnya konsumennya ibu duluan datang, ya kan, duluan datang ketimbang Syarif lantas bad mood kemudian pulang kan tidak enak. Jadi sebisa mungkinnya ibu bapak kalau misalkan ada konsumennya yang ingin survei di project, kabari Syarif minimal H-1 sebelum waktu surveinya. Jadi Syarif bisa mempersiapkan diri seperti itu. Maaf Pak, kalau mau survei ke Granada Land, ada alternatif lain nggak untuk nggak melewati Cariuk? Banyak kok Bapak, ya kan? Untuk alternatif Ibu Sumarni ya, Ibu Sumarni. Banyak kok untuk alternatif lainnya. Bisa Bapak akses. Kalau boleh tahu, Pak Sumarni dari mana ya asalnya? Oh iya Ibu, ya Pak Lukman. Ibu Sumarni kalau Syarif boleh tahu akses domisilinya Ibu sekarang di mana supaya Syarif bisa merekomendasikan akses terbaik yang bisa Ibu Sumarni jangkau. Oh di Jonggol ya Bu. Jonggol mana itu Ibu kalau Syarif boleh tahu? Kalau saya di Bekasi tapi konsumennya dari kalau saya di Bekasi tapi konsumennya dari Jonggol, Citra Indah City. Oh, itu untuk aksesnya banyak kok Ibu sebenarnya. Untuk aksesnya banyak. Nah, nanti kalau misalkan Ibu Sumarni ya, Ibu Sumarni konsumennya itu yang dari Jonggol mau datang survei misalkan jadi misalkan mau survei nanti hubungi saja Syarif. Nanti Syarif yang arahkan konsumennya Ibu langsung. Syarif nanti memberikan rute terbaik supaya konsumennya Ibu bisa datang dengan cepat dan nyaman ke lokasi proyek. Nah, mungkin itu saja dulu ya Bapak Ibu sekalian. Berhubung waktunya, apalagi nanti kita dibatasi oleh waktu dan waktunya sudah menunjukkan pukul 9, ya kan? Ada juga beberapa, apalagi nanya, ada juga beberapa peserta dari Bapak Ibu Mitra yang sudah keluar, ya kan? Mungkin karena waktu dan ada kesibukan yang lain, mungkin bisa diakhiri saja dulu Bapak Ibu. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, ya kan? Masih ada yang ingin ditanyakan atau disaringkan kepada Syarif, mungkin nanti bisa lewat via Japri aja atau kita diskusikan lewat via grup. Begitu ya Ibu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Ibu Santi. Produk Iskariman produk Iskariman apa hanya ada di Bogor? Nah, sebagaimana tadi yang Syarif jelaskan ketika materi sebelumnya Ibu ya, untuk produk Iskariman itu ada 9 produk, ada 9 proyek sekarang. Nah, dan semua proyek itu tersebar di beberapa kawasan. Tidak hanya ada di Bogor kok Ibu, ada juga yang di Anyer di Banten, ada juga yang di Subang, ya kan? Ada juga yang di Malang yang sementara launching kemarin, itu di Nawasena. Nah, insya Allah kedepannya juga bakalan ada proyek yang kami bangun di Bali. Itu masih sementara on progress.
Bahkan nanti masih banyak proyek-proyek baru yang bakalan kami bangun. Nah, nah, untuk spesifiknya terkait proyek-proyek yang lain itu ada di mana saja, nanti Ibu Santi bisa japri Syarif, nanti Syarif terangkan, Syarif jelaskan terlebih lebih detailnya lagi. Ya, mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang disiapkan. Ya, afwan kembali Ibu. Terima kasih untuk waktu yang disiapkan mendengarkan materi pada malam hari ini. Harapan Syarif, ya kan, Ibu dan Bapak bisa maksimal ke depannya. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk kabari Syarif. Kalau misalkan mau ditelepon, langsung telepon aja, tidak apa-apa. Ya kan, Syarif usahakan meluangkan waktu seluang-luangnya untuk Bapak Ibu mitra sekalian. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, Bapak Ibu jangan sungkan, jangan pula ragu untuk mengabari Syarif supaya Syarif bisa memberikan informasi secepat mungkin kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Semoga karena tadi di grup Syarif lihat banyak harapan-harapan dari Bapak Ibu sekalian, Syarif harap harapan itu bisa segera terwujud dengan bergabungnya Bapak Ibu di Iskariman. Nah, jangan lupa kalau bisa, kalau bisa Bapak Ibu mulai dari besok sudah mulai gencar. Sudah mulai gencar dalam artian apa? Mensosialisasikan produk ini ke ring satunya Bapak Ibu sekalian. Ke teman-temannya, kerabat, dan keluarganya. Karena di Sabtu Minggu ini akan ada survei serentak. Itu bisa dijadikan momentum terbaik untuk Bapak Ibu mendapatkan closingan di awal. Apalagi sekarang promonya lagi banyak-banyaknya. Potongannya sampai 10 juta loh. Ada juga beberapa merchandise lainnya yang bisa didapatkan. Nah, ya mungkin begitu sharing session kita pada malam hari ini. Apabila ada hal yang kurang nyaman bagi Bapak Ibu, Syarif mohon maaf. Syarif juga mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi, ya kan? Karena ada beberapa kendala teknis sehingga tadi sempat terputus sejenak. Mungkin itu dari Syarif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.